Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Reinhard Gabriel Marsketaren dengan NIM 22055311114. Sini saya akan menjelaskan tentang linear dan matriks dan skalar. Dan buku inspirasi saya adalah buku Linear Algebra yang ditulis oleh Goldop Singh dan Wikipedia. Nah, yang pertama, matriks algebra. Matriks algebra atau aljabar matrik yang ditemukan oleh matematikawan Inggris yang bernama Sir Andrew Wells, lahir pada 11 April 1953. Pada gambar 1.36 ada fotonya. Dia menemukan salah satu masalah matematika yang paling bertahan lama dalam sejarah pada tahun 1637. Pengacara matematikawan amatir Pierre de Fermat menyatakan bahwa tidak ada bilangan bulat positif A, B, dan C yang memenuhi persamaan A kuadrat tambah kuadrat sama dengan C kuadrat. Untuk setiap nilai bilangan bulat n lebih besar dari 2, sayangnya kebenaran pernyataan ini tidak terbukti dengan sendirinya, bahkan jika itu untuk Fermat. Jika kita mulai dengan mencoba n sama dengan 3, ada jumlah nilai yang tak terbatas untuk dicoba untuk A, B, dan C. Karena Fermat tidak meninggalkan bukti untuk mendukung klaimnya, pernyataan tidak pernah diverifikasi, meskipun hadiah besar ditawarkan untuk solusi. Andrew mendedikasikan sebagian besar hidupnya untuk masalah yang tampaknya tak terduga, dan setelah 32 tahun ia belajar, akhirnya ia menemukan serangkaian langkah rumit yang tidak diragukan lagi mendukung klaim Fermat. Nah, pembuktian matematis jauh lebih kuat daripada pembuktian ilmiah karena tidak tunduk pada data eksperimen. Jadi, begitu kita melakukan pembuktian matematis, kita tahu bahwa hasil kita mutlak benar dan permanen. Teorema Pythagoras sama benarnya hari ini dengan lebih dari 2000 tahun yang lalu. Pythagoras meninggal karena mengetahui bahwa tidak ada yang dapat membantah teoremanya, karena teorema tersebut dikembangkan berdasarkan kebenaran yang absolut. Kita langsung masuk saja ke poin yang pertama. Properties of matrix addition atau sifat-sifat penjumlahan matrik. Matrik 0 adalah matrik yang memiliki semua entry 0 dan dilambangkan dengan O. Seperti yang di bawah ini ada matrik 2 kali 2, ini ada matrik 2 kali 4, dan ini matrik 3 kali 3. Kadang-kadang matrik 0 dilambangkan dengan OMN, yang berarti bahwa itu adalah matrik 0 ukuran M kali N. M ditandakan dengan baris dan N ditandakan dengan kolom. Matriks di atas masing-masing dilambangkan dengan O22 yang pertama, yang kedua O24, dan yang ketiga O33. Yang kedua, properti penambahan matriks. Misal nih, kita biarkan ada A, B, dan C menjadi matriks dengan ukuran yang sama, M kali N, yang berarti M baris dengan N kolom. Kemudian kita akan menemukan sifat bahwa A tambah B sama dengan B tambah A. Dan yang kedua, A tambah B di dalam kurung tambah C sama dengan A dalam kurung B tambah matriks C, atau hukum asosiatif penambahan. Yang ketiga, ada matriks M kali N yang disebut matriks 0 dilambangkan O yang memiliki properti A tambah O sama dengan A. Ada matriks yang dilambangkan min A sedemikian rupa sehingga A tambah min A sama dengan A kurang A sama dengan O. Matriks min A disebut inverse aditif dari A. Seperti pada contoh di bawah ini, ada matriks A, ada matriks B, dan C. Kita ambil satu contoh. Pada yang pertama, diminta matriks A ditambah dengan matriks B. Kita melihat pada di bawah ini ada penyelesaiannya. Seperti yang kita lihat, untuk menemukan penambahan matriks A dan tambah B. Contoh 1 tambah 7, ada yang 2 tambah 1. Yang dimaksud, pada kolom 1 dan baris 1
di matriks A ditambahkan dengan kolom 1 dan baris 1 yang di matriks B. Seperti itu seterusnya, dan ini hasilnya. Begitu juga dengan yang soal-soal yang lain. Kita lanjut. Properties of scalar multiplication, sifat perkalian skalar. Biarkan A dan B keduanya menjadi M kali N, seperti yang tadi. Dan matriks dan C, K menjadi skalar kemudian. Maka kita akan menemukan CK dikali A sama dengan C, K, A. K, A tambah B sama dengan KA tambah KB. C tambah K dikali dengan A akan menjadi CA, KA. Langsung saja ke contoh soal. Kita ambil yang contoh yang pertama. We first evaluate C tambah K and then scalar multiply the result by matrix B. Yang dimaksud, karena diminta CK tambah B, nah kita tambahkan C dengan K-nya. Min 2 tambah min 5 dikalikan dengan matriks B. Yang di bawah kan kita dapat 3B, karena min 2 tambah 5 sama dengan 3. 3 kita kalikan dengan matriks B, yang kita dapat adalah 3 matriks B sama dengan 3, 15, 24, 6, 9, dan 6. Seperti itu dengan contoh soal B, C, D. Properties of matrix multiplication atau sifat perkalian matriks. Perkalian matriks tidak bersifat komutatif, yang berarti bahwa urutan di mana kita memperbanyak matriks itu penting. Kita langsung lihat ini, AB sama dengan BA tidak sama. Meskipun kalau dalam penambahan itu AB A tambah B sama dengan tambah B tambah dengan A. Tapi dalam perkalian itu sangat berbeda. Kita tidak usah lama, kita langsung ke contoh soal. Kita menemukan ada matriks A dan ada matriks B. Di sini, what does the notation AB12? Nah, yang dimaksud dengan AB12 adalah entry pada baris pertama, kolom kedua, dan matriks AB yang sama dengan. Maka kita akan menemukan AB12. AB12 yang satu adalah 136 pada kolom 1, dan yang kedua adalah 314. Kita ambil A dengan 1, B dengan 2. Kita tinggal mengalihkan saja 3 kali 1, 3 kali 1 dengan yang ini, dan 6 kali 4. Dan hasil perkalian antara ketiga itu tadi kita jumlahkan. Juga dengan contoh yang kedua dan ketiga. Matriks power atau kekuatan matriks. Kekuatan matriks sangat berguna dalam rantai Markov. Ini didasarkan pada matriks yang intinya adalah probabilitas. Banyak sistem kehidupan nyata memiliki unsur ketidakpastian dan berkembang dari waktu ke waktu. Dan ini dapat dijelaskan melalui rantai Markov. Apa itu rantai Markov? Rantai Markov adalah urutan variabel acak dengan properti yang diberikan keadaan saat ini, keadaan masa depan atau masa lalu merdeka. Misal nih, permainan monopoli, di mana negara-negara bagian ditentukan sepenuhnya oleh dadu adalah rantai Markov. Namun permainan seperti poker bukanlah rantai Markov, karena apa yang ditampilkan tergantung pada gerakan masalah. Nah, apa itu matriks persegi? Matriks persegi adalah jumlah baris dan kolom yang sama, sehingga setiap matriks N dengan N adalah matriks persegi. Seperti contoh di bawah ini, ada matriks A dengan 2 kali 2, dan matriks B juga 2 kali 2. Itu yang dimaksud dengan matriks persegi. Pada soal pertama kita dimintakan dengan A kuadrat. Kita hanya mengalihkan saja seperti sifat perkalian yang sebelumnya. Juga dengan soal B. The transpose on inverse of matrix. Transpose of matrix. Apa yang mungkin kita tahu dengan transpose sebuah matriks? Nah, seperti contoh di bawah ini. Ini adalah matriks yang baru yang dibuat dengan memutar baris matriks yang diberikan. Misalnya, pada matriks ini
terdapat 3 kali 2, dan kita mengubah menjadi 2 kali 3 dengan angka yang sama. Kita hanya mengubah ini pada kolom yang pertama, dan di sini menjadi baris yang pertama. Kolom 1 menjadi baris 1, dan kolom 2 menjadi baris 2. Dan dilambangkan dengan A pangkat T atau A transpose. Nah, kita langsung ke contoh. Tentukanlah transport yang pada di bawah ini. Kita mengambil satu contoh saja, mungkin yang pertama, matriks A. Kita menukar baris dan kolom yang kita miliki. Maka A transform menjadi min 976, di mana A yang pertama adalah min 976 itu terdapat pada kolom yang pertama. Namun pada A transport menjadi baris yang pertama. Seperti itu juga pada baris kedua dan baris ketiga. Properties transpose matrix atau sifat transpose matrix. Biarkan A dan B menjadi matriks dengan ukuran yang sesuai, sehingga operasi di bawah ini dapat kita lakukan. A transpose dan ditranspose lagi, maka hasilnya adalah A. Dan matriks A tambah B ditranspose sama dengan A transpose tambah B transpose. KA ditranspose sama dengan KA transpose. KA dikali dengan A transpose. AB transpose sama dengan B transpose dikali dengan A transpose. Nah, seperti contoh ini, kita ada dikasih matriks A dan B. Pada soal yang pertama, kita disuruh mentranspose A yang transpose. Seperti pada sifat transpose ditranspose lagi, maka hasilnya tetap A. Hasilnya juga sama dengan A yang pertama. Kita lihat yang B, substitution untuk matriks A dan B. A tambah B transpose. Pada sifat yang sebelumnya, bahwa dikatakan A tambah B transpose itu sama dengan A transpose tambah B transpose. Kita membuatnya saja, kita membalikkan dulu dan menambahkan. Kita lihat di sini bahwa tidaklah cukup bahwa matriks A, B memiliki ukuran yang sama untuk mengeksekusi perkalian. Matriks seperti yang dapat kita amati di bagian akhir dari contoh di atas. Identity matrix. Apa yang matriks identitas atau identity matrix? Matriks identitas adalah matriks yang dilambangkan oleh I sedemikian rupa sehingga AI sama dengan A untuk matriks A apapun. Matriks identitas diilustrasikan dalam contoh berikut. Nah, seperti ini. Ada identitas matriksnya 1001. PQ ada 11, Q ada 31, dan R ada 13. Maka kita menggambar pada diagram, pada gambar di bawah ini. Kita menemukan titik QR pada titik 31, dan ada P dan P aksen, dan ada R dan aksen. Bisa kita tarik garisnya membentuk sebuah bidang. Perhatikan matriks identitas ukuran berbeda yang diperlukan untuk perkalian matriks tersebut. Jika A bukan matriks persegi, maka matriks identitas memiliki ukuran yang berbeda, tergantung pada prior pasca pengalihan dengan matriks identitas. Biarkan X sama dengan 0 menjadi bilangan real, maka kebalikan dari X adalah bilangan real X inverse. Itu yang dimaksud dengan inverse matrix atau kebalikan matriks. Sedemikian rupa sehingga X inverse sama dengan 1. 1 adalah elemen identitas bilangan real. Di contoh di bawah ini, show the matrix A and B are the inverse of each other, di mana matriks A kita ada 3, 7, 2, 5, dan B ada 5, min 7, 2, 3. What do you need to solve? Apa yang kita lakukan? Kita
multiplication IB dan I give the identities matrix. Maka kita mendapat identitas matriks adalah 1 dengan cara yang seperti di bawah ini. 7 ditambah min 7 kita akan mendapatkan 0, dan 2 dikurang 2 mendapat 0, 0, 0, 1, 1 mendapat 1. Properties the inverse matrix. Hanya ada satu matriks terbalik dari matriks yang tidak dapat dibalik. Atau secara matematis, hanya ada satu matriks B, sehingga AB sama dengan BA sama dengan I atau identitas. Jika A adalah matriks yang tidak dapat dibalik, maka A inverse tidak dapat dibalik dan A inverse di inverse lagi, atau sama dengan A. Proposisi ini berarti bahwa kebalikan dari matriks terbalik adalah matriks yang kita mulai dengan A, kita inverse, dan kita inverse lagi. Ini seperti mengambil es batu, melelehkannya, dan kemudian kita bekukan lagi menjadi es batu. Seperti pada ini ada catatan bahwa sifat-sifat matriks transpose diberikan oleh A transpose ditranspose lagi menjadi A. Ada K A transpose sama dengan K A transpose, dan seperti kita bahas sebelumnya. Type of solution, equivalent system, sistem yang setara. Apa yang dimaksud dengan padanan baris? Dua matriks setara baris jika satu berasal dari yang lain dengan menerapkan operasi baris dasar. Operasi baris dasar itu yaitu mengalihkan baris dengan konstanta yang bukan 0. Tambahkan kelipatan dari satu baris ke baris lainnya. Dan ketiga adalah baris persimpangan. Ini juga setara dengan mengalihkan persamaan dengan konstanta bukan 0. Tambahkan kelipatan dari satu persamaan ke persamaan lainnya dan persamakan pertukaran. Types of solution. Seperti yang di bawah, ada 3 jenis solusi untuk sistem linear. Tidak ada solusi unik, dan jumlah solusi yang tak terbatas. Untuk sistem linear 3x3 di bawah ini menggambarkan situasi di mana tidak ada solusi. Yang pertama ada persamaan dengan 3 paralel, yang kedua persamaan dengan 2 bidang paralel, dan yang ketiga persamaan berbentuk persamaan. Homogeneous system. Sistem linear homogen didefinisikan sebagai AX sama dengan O, di mana A adalah matriks M by N dan X adalah vektor. Kita dapat melihat pada contoh di bawah ini. Ada min X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 0. Dan X kurang 4Y kurang 13Z sama dengan 0. Kita dapat menulisnya menjadi pada baris pertama, maka kita pindahkan persamaan ini menjadi baris pertama, ini baris kedua, dan ini baris ketiga. Maka kita menemukannya R1 adalah min 1, 2, 3 yang kita dapat dari persamaan yang pertama tadi. Nah, banyak juga seperti how the operation R1 plus R2 and R3. R1 kita dapat tadi, dan R2 nya adalah R2 ditambah dengan R1. Dan R3 adalah R3 dikurang dengan 3R1, sehingga kita mendapatkan hasil di sini adalah 0. Dalam hal ini, 3 persamaan yang diberikan memiliki garis yang sama, dan setiap titik pada baris ini adalah solusi. Itulah sebabnya kita memiliki jumlah solusi yang tak terbatas. Seperti yang ditunjukkan di atas, kita dapat menulis solusi umum sebagai X sama dengan min 7T, Y sama dengan min 5T, dan Z sama dengan T. Di mana T adalah angka sewenang-wenang yang disebut parameter. Parameter itu adalah suatu yang dapat bervariasi untuk memberikan keluarga solusi. Kita masuk ke non-homogeneous system. Sistem linear non-homogen didefinisikan sebagai AX sama dengan B, di mana B tidak sama dengan 0. Seperti yang kita lihat pada contoh ini, A11 dengan X1 dan A12 dengan X2 itu menjadi B1, dan A21 dikali X1 dan A22 dengan X2 itu menjadi B2. Seperti intinya inilah
AM1 dengan X1. Yang penentu B ini M di sini. Apa kovalen yang di A? Di sini setidaknya salah satu dari B harus mengambil nilai selain dari 0. Biarkan sistem linear non-homogen yang konsisten AX sama dengan B, di mana B sama dengan tidak sama dengan 0, menjadi baris yang setara dengan matriks argumen R B, di mana R berada dalam bentuk echelon, baris yang dikurangi dan ada N yang tidak diketahui, dan R baris 00 dalam R. Aplikasi untuk puzzle atau aplikasi ke puzzles. Kita dapat menggunakan eliminasi Gaussian untuk memecahkan sebuah teka-teki. Kita bisa memecahkan teka-teki Sudoku dengan menggunakan teknik ini. Kalau lihat contoh soal. Seperti pada contoh soal ini, the following puzzle dalam teka-teki berikut, dan kolom dijumlahkan dengan angka yang dicetak tebal. Temukan semua X yang tidak diketahui. Kita disuruh menemukan X pada ini. Ada X1, X4, X2, X5. Kita langsung membentuk persamaan dengan menjumlahkan baris yang dan kolom yang kita miliki. Ada X1 tambah X2 tambah X3 adalah 15. Dan X4, X5, X6 sama dengan 6 pada first yang kedua. Nah, ada juga yang pada kita melihat kolomnya, kolom pertama ini ada X1, X4 dan di bawah 8. Maka kita buat X1 tambah X4 sama dengan 8. Setelah itu, selama sistem ini konsisten, kita dapat bahas kita memiliki jumlah solusi yang tak terbatas karena kita memiliki lebih banyak lagi yang tidak diketahui daripada persamaan. Kita langsung next ke sini. Kita dapat melihat bahwa baris 4 yang di sini, baris 4 yang kita miliki adalah X4 tambah X tambah X6 menyiratkan X4, XS, X6, 6, 5, min 1 dan memperluas baris ketiga. Di sini banyak yang dapat kita lihat. Dan seperti pada contoh di atas, kita menemukan bahwa solusinya X1 sama dengan 2 tambah S tambah T, X2 sama dengan 7 kurang S, X3 sama dengan 6, T dan 4, X4 sama dengan 6 kurang S kurang T, dan X5 ada ini, sorry itu tutup, dan itu adalah solusi. The inverse matrix metode. Cara lain menyelesaikan sistem linear AX sama dengan B, di mana A tidak dapat dibalik adalah dengan menggunakan matriks terbalik. Karena X sama dengan A inverse B, namun menemukan kebalikan dari matriks adalah proses yang panjang dan kita sering menyelesaikan sistem linear dengan cepat menggunakan eliminasi Gaussian. Elementary matrix, matriks elementer adalah matriks yang diperoleh dengan operasi pada satu baris matriks identitas. Seperti yang kita dapat pada matriks ini adalah matriks elementer. Karena kita telah mengalihkan baris tengah matriks identitas, maka 100010001 untuk baris identitas dari akar 2. Contoh soal, ada matriks B, A, B, C, dan D. A, B, dan D adalah matriks elementer. Kenapa? Karena kita dapat menemukan matriks A adalah matriks elementer karena kita dapat memperoleh matriks ini dengan mengalihkan baris bawah dari matriks identitas dengan 23. Dan matriks B dikatakan elementer karena kita dapat memperoleh matriks ini dengan menambahkan min 5 baris ketiga ke baris pertama dari matriks identitas 1, 4. Matriks D dikatakan elementer karena matriks kita dapat menukar baris matriks identitas adalah operasi baris tunggal. Equivalent statements. Dua pernyataan P dan Q setara jika P dan Q benar atau keduanya salah. Cara lain untuk mengatakan ini adalah P jika hanya Q dilambangkan dengan P
P sama dengan Q. Ini berarti bahwa P menyiratkan Q dan Q menyiratkan P, berjalan dua arah. Dapat kita buktikan nih, P menjalankan Q dengan mengasumsikan pernyataan P benar dan kemudian menggunakan Q. Secara umum kita mengatakan empat pernyataan PQRS setara dengan P ke Q, ke R, ke S, dan ke P lagi. Biarkan nih A menjadi matriks NXN. Maka empat pernyataan berikut setara dengan matriks A tidak dapat dibagi atau non-tunggal. Sistem linear AX dan O sama dengan 0 hanya memiliki solusi sepele satu, yaitu X sama dengan 0. Bentuk eselon baris yang dikurangi dari matriks A adalah matriks identitas. A adalah produk dari matriks dasar. Determining the inverse matrix. Dengan teorema di atas 1,35, kita juga memiliki A menjadi C, yang berarti bahwa matriks A adalah N dengan N, tidak dapat dibalik. A adalah baris yang setara dengan matriks identitas. Ada matriks dasar E1 dan E2, E3, dan EX demikian rupa. Next, determine of inverse matrix given that A. Banyak ini contoh soal yang dapat kita lihat. Solving linear equation. Pertimbangkan sistem linear umum yang ditulis dalam bentuk matriks sebagai AX sama dengan B. Mengalihkan ini dengan matriks inverse A memberikan A inverse A X A inverse B. Oleh karena itu, solusi sistem linear AX sama dengan B di mana A dapat dibalik diberikan oleh X sama dengan A inverse B. Inilah sebabnya mengapa kita perlu menentukan matriks inverse A. Non-invertible singular matrix atau matriks yang tidak dapat dibalik atau matriks tunggal. Misalkan A adalah matriks bujur sangkar dan R adalah bentuk eselon baris tereduksi dari A, maka R memiliki setidaknya satu baris 0 lebih besar dari A dan tidak dapat dibalik atau tunggal. Bukti dari hasil ini dapat dibuat jauh lebih mudah jika kita memahami beberapa logika matematika. Umumnya, untuk membuktikan pernyataan bertipe P, Q, kita asumsikan P benar dan kemudian kita dedukasi Q. Kemudian kita asumsikan Q benar dan dedukasi P. Namun dalam logika matematika, hal ini juga dapat dibuktikan dengan menunjukkan tidak P dan tidak sama dengan tidak Q. Aplikasi untuk kriptografi. Apa itu kriptografi? Kriptografi adalah ilmu yang mempelajari komunikasi secara sembunyi-sembunyi. Ini melibatkan pengkodean dan penguraian besar. Ini adalah area yang berkembang dari aplikasi aljabar linear karena agensi seperti CIA menggunakan kriptografi untuk mengkodekan dan mengkode informasi. Salah satu cara untuk mengkodekan pesan adalah menggunakan matriks. Misal nih, A adalah matriks yang dapat dibalik. Pesan dienkripsi menjadi matriks B sehingga perkalian matriks AB adalah operasi yang valid. Kirim pesan yang dihasilkan oleh perkalian matriks AB. Di ujung lain, mereka perlu mengetahui matriks inverse A untuk memecahkan kode pesan karena A, AB sama dengan B. Ingat bahwa matriks B berisi pesan. Contoh yang dapat kita lihat di bawah ini. Using the above table, we have the numeral values of sign dari table 1.4. Dia memberi matriks A sama dengan 1, 2, 3, 2, 1, 2, dan 3, 2, 3. Bagaimana cara mengubah ke inverse matrix ini? Kita melihat operation blue star 18, 19, 8 dan seterusnya. Since the matrix A is a 3x3 matrix, kita menulis 3 matrix seperti berikut. So the matrix multiplication is called operation hence. Menyatukan itu sebagai kolom
kolom vektor kolom matrik B sehingga kita dapat mengalihkan dengan A sekaligus. Kita satukan menjadi vektor, dan setelah itu mengalihkan matriks ini dengan A. Gunakan perangkat lunak untuk melakukannya. Mengalihkan matriks ini dengan A. Matriks yang kita dapat B tadi kita alihkan dengan matriks A yang ia berikan. Kita dapat menggunakan perangkat lunak untuk melakukannya, untuk mengurangi pekerjaan kita seperti kalkulator atau apapun itu. By examining numbers, dengan memeriksa angka-angka ini, kita tidak dapat mengatakan bahwa mereka terkait dengan alfabet. Bagaimana kita memecahkan kode pesannya? Kita perlu mengalihkan dengan matriks terbalik dengan menggunakan software juga, dengan membalikkan matriks A. Untuk memecahkan kode pesan ini, kita perlu menemukan A, AB yang dievaluasi dengan menggunakan perangkat lunak supaya kita mendapatkan A inverse dikali dengan AB. A inverse yang kita dapat dikalikan dengan AB yang sudah kita cari tadi. Maka kita akan menemukan kolom matriks A, AB ini adalah entry-nya adalah 18, 19, 8, 21 seperti yang di bawah ini. Lalu kita menggunakan tabel 1, 3 di atas. Kita dapat membaca pesan sebagai operasi Bullstar. Nah, kita dapat menemukan matriks inverse dari A dengan mengubah matriks yang diperbesar menjadi matriks yang di A identitas menjadi matriks diperbesar identitas A inverse. Dengan operasi baris elementer, jika dalam proses ini Anda mendapatkan deretan sama dengan 0, maka matriks A tidak dapat dibalik. Nah, sekian penjelasan dari saya. Maaf kata jika ada salah. Terima kasih.